Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang selalu saya muliakan dan selalu saya hormati beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris SM selaku pengasuh serta pendiri Pondok Pesantren Safinul Hasanah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani dan panjang umur serta disertai keberkahan di dalam umurnya beliau, amin. Kepada pendengar ngaji online Pondok Pesantren Safinul Hasanah yang selalu saya hormati, untuk malam ini kita akan melanjutkan ngaji fikih bab jamaah. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyatihi kiram. Thumma alhamdulillah khana min jamal sanin wa insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Khusus insyaallah qabla min khususna Allah Syekh. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu dan boleh apa ayat tamah akan menjadi atau mengikuti siapa al-khurru, menjadi makmum siapa al-khurru, orang yang merdeka, bil abdi dengan budak, wal balighu dan orang balik, bil murahiki dengan anak yang mendekati balik. Jadi seorang merdeka boleh makmum, boleh menjadi makmum dari imam seorang budak, atau seorang yang balik boleh menjadi makmum dari imam anak yang akan mendekati balik atau murahik. Jadi dalam konteks makmum dan imam ini tidak ada perbedaan antara merdeka dan budak. Beda dengan permasalahan menikah. Kalau nikah bahwa seorang wali harus yang merdeka. Ya. Beda. Terus dalam sholat Jumat juga yang merdeka. Ini beda dengan masalah jamaah. Kalau jamaah ini makmumnya merdeka, imamnya budak, tidak apa-apa. Amma sobi, adapun seorang anak kecil, ghairil mumayyizi, yang sobi, ghairil mumayyizi, yang belum bisa membedakan atau belum tamyiz, fala yasihu, maka itu tidak sah apa al-iktida'u mengikuti bihi dengan sobi. Nah, kalau kita mengikuti sobi yang belum tamyiz, sobi tapi belum tamyiz, ya, tamyiz saja belum, apalagi murahik, ya. Sobi yang belum tamyiz, kita mengikuti seorang anak kecil yang belum tamyiz, kita jadi imam. Saya jadi imam tapi jadi makmum, tapi imam saya itu seorang sobi yang belum tamyiz, maka saya mengikuti imam yang anak kecil tersebut hukumnya tidak sah.
wala tasihu dan tidak sah. Makanya jangan sampai kita itu menjadikan seorang imam dari anak kecil, mengangkat seorang imam sholat dari anak kecil, kecil, jangan. Kalau sudah murahek ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih anak kecil-kecil, kanak-kanak, jangan ya. Karena mengkhawatirkan nanti tidak menjadikan sah. Kalau jamaah tidak sah, niatnya makmum nggak sah, maka sholatnya juga nggak sah. Bukan nggak sahnya karena sesuatu yang tidak mengesahkan sholat, yang kayak itu, tapi dari efek yang tidak sahnya jamaah sehingga sholatnya pun nggak sah. Karena apa? Niatnya makmum, sedangkan imamnya nggak sah kalau dijadikan imam. Nah, maka sholatnya nggak sah. Sah kalau dia sendiri. Nah, itu. Wala tasihu dan tidak sah apa qudwatu rajulin mengikutinya seorang laki-laki bimro'atin dengan perempuan, wala bi khunsa dan tidak dengan seorang waria muskilin yang muskil yang membingungkan. Khunsa itu apa ya? Waria. Kalau bahasa sekarang itu khunsa adalah waria. Kalau bahasa Jawa ini wandu. Nah. Walah guys, pokoknya khunsa itu orang yang mempunyai dua alat kelamin. Wala khunsa dan tidak seorang waria dua kelamin muskilin yang wala khunsa muskilun yang membingungkan bimro'atin dengan seorang perempuan, wala bimuskilin dan tidak dengan orang yang membingungkan. Jadi gini, seorang laki-laki tidak boleh menjadi makmumnya seorang perempuan walaupun umpama si perempuan itu hafidho, nggak boleh. Walaupun hafidho cerdas apapun, yang namanya perempuan tetap jadi makmum. Nah, seumpama laki-lakinya itu bodoh gimana Pak? Ya tetap gak apa-apa. Bodoh pun gak apa-apa. Asalkan dia di situ cuman dia saja jadikan. Gak boleh mentang-mentang suaminya bodoh, istrinya hafidho, akhirnya jadi yang imam adalah istrinya. Gak sah. Jadi walaupun suaminya bodoh, istrinya hafidho atau hafal hadis atau hafal hadis dan Quran, tetap yang namanya jamaah istri harus di belakang. Seorang suami jadi imam. Nah, ini tidak sah lagi seorang laki-laki mengikuti atau menjadi makmum dari waria yang membingungkan. Waria yang membingungkan itu gini. Waria itu gini maksudnya. Orang yang mempunyai dua kelamin. Ini semuanya aktif. Nah, ini yang bingung ini. Aktif, laki-lakinya juga aktif. Kelamin laki-laki aktif, kelamin perempuannya aktif. Nah, ini bingung. Dipilih laki-laki, perempuannya aktif, dipilih perempuan, laki-lakinya aktif. Ini namanya waria yang membingungkan. Dan tidak sah lagi seorang waria yang membingungkan mengikuti atau menjadi makmumnya seorang perempuan. Kenapa? Karena takutnya nanti dia itu adalah seorang laki. Nah, ini bingung nih. Nah. Dan tidak boleh seorang waria mengikuti waria. Nah, ini waria. Jadi kalau seorang waria harus mengikuti orang laki wis jelas-jelasan supaya sah sholatnya. Kenapa? Karena ihtimal mungkin dia laki-laki, mungkin dia perempuan. Kenapa? Karena punya ganda. Nah, ini memang perkara kalau ganda ini susah. Apa-apa kalau dua itu susah. Istri pun dua juga susah. Wala qori'un dan tidak sah qudwatu rajulin. Wala qori'in dan tidak sah mengikutinya seorang ahli
qori ahli pembaca Quran, qudwatu rajulin yani wala khunsa muskilin ya. Wala qori'in dan tidak sah mengikutinya seorang ahli qiraah. Qur'annya ini pinter. Bahwa adapun qori, siapa qori itu? Man orang. Yuksinu yang bagus siapa man? Bagus al-Fatihata terhadap bacaan Fatihahnya. Ini bacaan Fatihah loh. Ya. Wala yasihu dan tidak sah apa iktidauhu mengikutinya qori bi ummiyin dengan seorang ummi. Siapa ummi itu? Wa huwa adapun ummi itu man orang yakhillu yang mencacat siapa man atau yuhillu yang mencacat siapa man. Yakhillu yang mencacat siapa man biharfin dengan satu huruf au tasdidatin atau satu tasdid minal fatihati dari Fatihah. Nah, tidak sah mengikutinya seorang qori, mama dia itu ahli qiraah. Tidak sah mengikutinya seorang ahli qiraah dengan orang yang tidak bisa bacaan Quran, terutama Fatihah. Ini nggak sah. Ada orang yang yang bacaan Al-Fatihahnya pokoknya morat-marit ngalor ngidul. Bacaan Fatihahnya ngoiril. Nah, kadang kayak gitu. Nah, kadang ya ada al-ngamdu. Nah, ini nggak boleh. Ada orang yang ahli qiraah mengikuti orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka sholatnya ahli qiraah tersebut tidak sah. Nggak boleh. Siapa qori itu? Qori adalah orang yang baik bacaan Fatihahnya. Nah, ummi siapa ummi itu? Ummi adalah orang yang mencacat satu huruf atau tasdid dari Fatihah, dari surat Fatihah. Nah, ini surat Fatihah ya, nggak dibahas surat-surat yang lain. Kenapa? Karena membaca surat-surat yang lain itu hukumnya sunnah. Nah, dia membaca sedikit ya nggak apa-apa. Karena apa? Kalau Fatihah ini adalah rukun, jadi harus pas, nggak boleh dicacat. Walaupun tasdidnya. Kenapa? Karena tasdid di dalam Fatihah itu sangat ada sangat penting. Nah, intinya sangat penting. Contoh kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafaz iyyaka na'budu kalau tidak kita tasdid, bukan kita menyembah kepada Allah, tetapi artinya kita menyembah kepada matahari. Ini bahayanya di dalam membaca Fatihah. Ketika menghilangkan tasdid dalam iyyaka na'budu akan melenceng jauh. Yang awalnya menyembah Allah, ujung-ujungnya malah menyembah matahari. Summa asyara. Jadi Fatihah ini penting. Makanya kalau kita belajar Quran di tempat-tempat yang di situ terkenal Al-Qur'annya seperti dalam di Jawa itu kayak di Kudus, di mana Jogja, Krapia itu. Baca Fatihah itu sampai berbulan-bulan. Kenapa? Karena emang itu sesuatu yang penting, yang sulit kalau kita belajar secara benar. Tsumma asyara, kemudian isyara siapa al-musannifu musannaf li syurutil qudwati pada beberapa syaratnya mengikuti. Nah, kemudian setelah pembahasan tadi musannaf menyebutkan syarat-syarat mengikuti atau syarat-syarat menjadi makmum. Biqauli dengan ucapannya musannaf wa ayyu maudhi'in, rupanya ucapan wa ayyu maudhi'in adapun mana-mana tempat itu sholat siapa orang
fil masjidi di dalam masjid, fil masjidi di dalam masjid, bisolatil imami dengan sholatnya imam, fihi di dalam masjid, ay fil masjidi yakni di dalam masjid, wa huwa halnya adapun makmum, ayil makmumu yakni makmum itu alimun orang yang mengetahuinya makmum bisolati dengan sholatnya imam, ayil imami yakni imam bimusyahadatil makmumi, yang mengetahuinya gimana? Bimusyahadatil makmumi dengan melihatnya makmum, melihat makmum lahu pada imam, au bimusyahadatihi atau dengan melihatnya makmum bi ba'da shaffin dengan sebagiannya barisan, ajza'a maka mencukupi, ajza'a maka mencukupi apa iktidak, apa robit, apa penghubung tadi, robitu sholatihi, robit penghubung tadi, nah mencukupi hu terhadap makmum, ai kafa yakni mencukupi hu terhadap makmum apa, zalika itu robit penghubung tadi, penghubung melihatnya makmum tadi loh. Mencukupi fi sihhatil iktidai di dalam sahnya iktidak, bihi iktidaknya bi dengan imam, malam yataqaddam selaginya tidak mendahului siapa, makmum, alaihi atas imam. Fa in taqaddama maka jika mendahului siapa makmum alaihi atas imam biaqibihi dengan menyertainya makmum fi jihati, biaqibi dengan menyertainya makmum fi jihati di dalam arahnya imam, lam tan aqid maka tidak sah apa sholatnya makmum, wala taduru dan tidak membahaya, wala taduru dan tidak bahaya apa musawatuhu, menyamainya, apa musawatuhu menyamainya makmum li imami pada imamnya makmum. Nah, ya akibu itu maksudnya mendahului ya. Nah, jadi gini, musonef mensyaratkan dalam pembahasan mengikuti. Jadi dimanapun tempat sholatnya, nah, dimanapun tempat, jika seseorang itu sholat di dalam masjid, sedangkan imamnya itu di luar, imamnya di masjid, sedangkan makmumnya di luar, ya, saya ulangi, dimanapun tempat, ketika ada orang itu sholat, terus imamnya ada di masjid, makmumnya ada di luar sholat, tetapi makmum tersebut itu mengetahui imam dengan cara melihatnya, atau melihat sebagian barisan dari softnya, dari makmumnya. Jadi makmum itu belakangnya ada soft, sehingga makmum yang terakhir yang di luar masjid itu melihat sebagian dari soft tersebut. Bagaimana kalau seperti itu? Maka jamaahnya makmum yang ada di luar atau makmum yang hanya melihat sebagian soft, bagaimana sholatnya? Maka jamaahnya si makmum tersebut hukumnya tetap sah, dikatakan mencukupi. Selagi makmum tidak mendahului imamnya. Kalau imam lagi belum takbiratul ihram terus makmum takbiratul ihram, maka sholatnya nggak sah. Nah, maka sholatnya tidak sah. Selagi makmum tidak mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, maka sholatnya jamaahnya makmum.
atau sholatnya makmum itu tidak sah. Berbeda ketika makmum hanya menyertai, membarengi. Barengi itu berarti imam duluan, walaupun setelah 1 menit 1, 2 detik, 3 detik tidak apa-apa. Ini tetap sah ketika tidak mendahului imam. Nah ya, ketika makmum tersebut mendahului imam, maka hukumnya tidak sah. Wa yundabu, dan disunahkan apa takhallufuhu. Wa yundabu, dan disunahkan apa takhallufuhu. Mengakhirkannya atau berbedanya makmum an imamihi, atau terlambatnya makmum an imamihi, dari imamnya makmum, terlambatnya qalilan, dengan sedikit. Nah, sunnah bagi makmum untuk lambat, artinya tidak menyertai imamnya, untuk lambat dari imam. Sunnah bagi makmum untuk lambat dari imam. Makmum takbiratul ihram, imam takbiratul ihram, makmum sebentar, tunggu sebentar. Setelah Allahu Akbar, nah baru makmum Allahu Akbar. Ini sunnah ya, sunnah. Wala yasirun, dan tidak menjadi bihadzat takhallufi. Wala yasirun, dan tidak menjadi bihadzat takhallufi, dengan inilah terlambat atau melambat, tidak menjadi itu munfarid atau salat sendiri, anis sofi, dari barisan, hatta la yahuza, sehingga tidak memperoleh siapa makmum memperoleh fadilatal jamaati, terhadap fadilahnya jamaah. Nah, terlambatnya makmum seperti itu tidak menjadikan makmum tersebut menjadi sholat munfarid, dan juga tidak menjadikan makmum tersebut tidak mendapatkan fadilah. Maksudnya gimana? Terlambatnya makmum atau melambatnya makmum dari imamnya secara setelah sedikit lah. Nah, ini makmum tetap dikatakan jamaah dan tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Nah, ya. Wa in sholat, dan jika sholat siapa al-imamu imam. Wa in sholat, dan jika sholat siapa al-imamu imam, wil masjid, di dalam masjid, wal makmumu, halnya adapun makmum itu kharijul masjid, di luarnya masjid, ala kauni, di dalam tingkah adanya makmum itu qoriban, dekat minhu, dari imam, al imami, yakni imam. Bi alam tazid, atau bi alam tazida, gambarannya tidak lebih. Bi alam tazida, gambarannya tidak lebih. Siapa apa masafatuma, siapa wa bi alam tazida, gambarannya tidak lebih apa masafatuma, jaraknya perkara bainahuma, di antara makmum dan imam, tidak melebihi ala salasimi'ati dhiro'in, atas 300 dhiro', takriban, dengan kurang lebihnya atau mendekatinya. Wal makmumu, halnya adapun makmum, wa halnya adapun makmum, al makmumu, yakni makmum itu alimu sholati, mengetahui sholatnya imam, al imami, yakni imam, wala haila, dan tidak ada penghalang itu maujud, hunaka, di dalam itu tempat, bainal imami, yakni di antara imam, wal makmumi, dan makmum, jaza, maka boleh apa yang boleh, al iktidak bi, dengan robit yang tadi atau penghubung tadi, mengetahui tadi, pengetahuan. Nah,
Watu tabaru dan dianggap apa al-masafatu jarak al-madhkuratu yang disebutkan di anggapan jarak tersebut min akhiril masjid dari akhirnya masjid atau dari pintu masuknya masjid. Nah, jadi ini jika seorang imam itu sholat, sedangkan makmum jika seorang imam itu sholat di dalam masjid dan makmumnya itu di luar masjid, nah, di luar masjid, di luarnya itu dengan kira-kira kurang lebihnya tidak kurang dari 300 dirok. 300 dirok itu dihitung dari pintu masuknya masjid, nah, atau dari paling ujung masjid. Sedangkan makmumnya itu juga tahu ya, makmum di luar yang kurang dari 300 dirok itu melihat, dianya masih melihat keadaan makmum di makmum tersebut, keadaannya masih melihat imam ya. Sedangkan si makmum tersebut, saya ulangi, sedangkan si makmum tersebut keadaannya masih melihat imam, masih bisa melihat imam, maka jamaahnya makmum yang di luar masjid yang jaraknya tidak lebih dari 300 dirok itu tetap dianggap masih dikatakan boleh. Tapi diterangkan dalam kitab lain bahwasanya jadi gini, ketika ada imam di depan, terus makmumnya ada di luar masjid. Nah, makmum di luar masjid. Di luar masjid itu si makmum itu sudah dihalang-halangi dinding. Pintunya ada di belakang tapi makmumnya maju. Contohnya kayak kayak di sini. Ini imam. Ini pintunya di sini. Nah, si makmum ada di luar masjid. Ini yang harus diperhatikan. Ketika makmum ada di luar masjid, maka makmum tidak boleh bertempat di tempat yang mana ketika makmum itu menuju imam membelakangi. Ini tidak diperbolehkan. Contoh kayak di sini. Ini makmum, ini imam, ini pintu. Makmumnya ada di luar masjid. Ketika makmumnya ada di sini, maka hukumnya tidak sah sholatnya makmum. Saya ulangi, maka hukumnya sholatnya makmum tidak sah. Yang sah gimana? Yang sah ketika pintunya ada di sini, maka makmum wajib bertempat di setelah pintu. Nah, di belakang pintu, tidak boleh di depan pintu. Harus di sananya, nggak boleh di sini. Ketika di sini, nah, di luar masjid, terus ininya di dinding, nah, ininya di dinding, pintunya ada di sini. Ketika makmum tersebut mau menuju imam itu lewat sini, membelakangi imam, maka sholatnya si makmum tersebut tidak sah. Beda kalau makmumnya ada di sini, nah ini pintu, terus di sini, maka si makmum sholatnya itu dikatakan sah. Kenapa? Ketika makmum itu menuju imam itu tidak membelakangi. Nah, ini diterangkan di kitab lain itu dikatakan seperti itu. Maka ketika makmum ada di luar masjid, tidak boleh makmum bertempat di tempat yang mana ketika menuju imam itu membelakangi. Nah, artinya ketika pintunya di sini tidak boleh di depan pintu. Meskipun itu kosong. Jangan beranggapan itu sop awal. Ini yang salah pemahaman dan salah penyerapan ilmu. Disangka
di luar masjid ya, di luar masjid itu, ketika di depan itu dikatakan, oh ini sop awal, nggak boleh, itu salah. Sop awal itu adalah sop ketika di luar masjid, sop awalnya adalah sop di mana dekat pintu itu. Nah, itu yang namanya sop awal. Tidak boleh di depan pintu. Kalau di depan pintu sini, apa? Nah, di depan pintu, walaupun itu kosong, meluruskan sop yang ada di dalam, nggak sah. Kenapa? Karena sholatnya makmum karena makmum tersebut ketika mau menuju imam itu membelakangi, maka tidak sah. Nah, beda kalau di dalam masjid. Kalau di dalam masjid mau dia menuju imam itu membelakangi mau tidak, itu tidak masalah. Kenapa? Karena dia ada di dalam masjid. Nah, beda yang di luar. Kalau di luar kok membelakangi imam, ketika mau menuju imam kok membelakangi, maka hukumnya tidak sah. Kalau di dalam mau dia membelakangi mau tidak, itu tidak ada masalah. Ini diingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana, dan jika ada siapa al imamu imam, wal makmumu dan makmum itu fi ghairil masjid, di dalam selain masjid, imma fi doan, ada kalanya tanah luas, au binaan atau bangunan, fasyartu, maka adapun syaratnya itu alla yazida, tidak boleh tambah apa batasan bainahuma, di antara imam dan makmum, ala salasi mi'ati dhiro'in, atas 300 dhiro', wa alla yakuna, dan tidak ada itu bainahuma, di antara imam dan makmum, apa hailun, penghalang. Apa hailun, penghalang. Syaratnya ketika makmum dan imam itu ada di luar masjid, artinya dua-duanya itu di luar masjid, maka syaratnya di antara mereka tidak boleh lebih dari 300 dhiro'. Nah, tidak boleh dari, maksudnya gimana? Maksudnya gini, bukan berarti umpama di lapangan terus makmumnya itu sampai bersop-sop, sampai 1000 sop mungkin, terus sop yang paling terakhir gimana? Ya itu tetap sah walaupun lebih dari 300 dhiro'. Kenapa? Karena depannya masih ada, karena depannya itu sudah ada sop. Beda kalau gini, imamnya di sini, makmumnya sendiri. Ada imam terus makmumnya sendiri, cuma satu. Tapi si makmum tersebut sholatnya ada di 300 kilo mungkin. Nah, ya nggak sah. Atau 1 kilo, ya nggak sah. Nah, ya, ini kenapa? Karena keduanya sudah terpisah 300 dhiro'. Dan syarat yang kedua, di antara mereka tidak boleh adanya penghalang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ai hadza faslun. Adapun ini itu fasal. Fi qasri sholati, di dalam mengqasar salat atau meringkas salat, wa jam'iha, dan menjamak atau mengumpulkan salat. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi musafir, ail mutalabisi, yakni yang melakukan bisafari, dengan bepergian, apa yang boleh bagi musafir? Qasrus sholati, apa? Mengqasar atau meringkas sholat, ar-rubaiyati, yang sebangsa 4 rakaat, la ghairiha, tidak selain rubaiyah. Penjelasan ghair itu apa? Min sunaiyatin, dari sebangsa 2, wasulasiyatin, dan sebangsa 3.
Wa jawazu qasri sholati, adapun bolehnya mengqasar salat ar-rubaiyati yang sebangsa 4 itu bi khamsi syara'it dengan 5 beberapa syarat. Jadi pasal ini menjelaskan meringkas sholat dan menjamak sholat. Bagi seorang musafir, ya, kita sudah jelas sekarang ini bahasa musafir sudah di Indonesiakan. Bagi seorang musafir boleh meringkas sholat dan menjamak sholat. Sholat yang sebangsa 4 rakaat, tidak yang lainnya. Maksudnya lainnya itu apa? Maksudnya lainnya sholat yang berupa 3 atau 2. 3 nggak boleh dikosor, nggak boleh diringkes. 3 kok mau diringkes jadi berapa? 1,5. Nah, yang 1 rakaat setengahnya gimana? Berarti setengahnya cuman dikrik gini wae ya. Nah, enggak boleh. Kalau 3 ya enggak boleh dikosor. 2 rakaat ya enggak boleh dikosor. Nah, kalau 2 rakaat jadi 1 enggak boleh. Yang boleh dikosor adalah sholat yang berupa 4 rakaat. Nah, pengkosoran atau meringkas sholat itu ada syaratnya. Syaratnya berapa? Ada 5. Al-awwalu, adapun yang pertama itu ayakuna kan ada apa safaruhu, bepergiannya seseorang, aisyaksi yakni seseorang itu fi ghairi maksiatin, di dalam selain maksiat atau tidak maksiat. Nah, syarat yang pertama, seorang musafir boleh mengqasar atau meringkas sholatnya. Syarat yang pertama, seseorang tersebut bepergiannya tidak bertujuan maksiat. Wadapun ghairu maksiat itu syamilun, mengandung lil wajibi, untuk kewajiban, kaqadha idinin, seperti kaqadha idainin, seperti mengembalikan hutang. Walil mandubi, dan untuk kesunahan qasilaturrahimi, seperti menyambung persaudaraan. Walil mubahi, dan untuk mubah ini ya nggak sunnah. Mubah itu nggak sunnah dan nggak wajib. Kasafari tijaratin, seperti bepergian untuk berdagang, seperti berpergian yang berdagang. Amma safarul maksiati, nah jadi perginya tidak boleh bertujuan maksiat. Nah, bertujuan yang tidak maksiat, jadi perginya tidak boleh yang bertujuan perginya tidak boleh bertujuan untuk maksiat. Tidak boleh itu. Nah, kata-kata tidak boleh maksiat itu ada kalanya mengandung 3 masalah. Ada kalanya yang wajib, sunnah, dan mubah. Wajib seperti kita mengembalikan hutang kita atau mengembalikan duit hutangan. Nah, saya hutang dengan Pak Ijo yang ada di Semarang, akhirnya saya pergi ke Semarang. Nah, ini namanya apa? Namanya wajib. Hutang saya wajib kembalikan ke Pak Ijo. Nah, perginya saya di sini saya boleh mengqasar sholat. Itu yang wajib. Terus yang kedua yaitu, nah, terus sekarang ya, kayak kalau sekarang ini wajib itu seperti halnya mencari nafkah. Ini kan travel. Nah, ini bapaknya yang travel. Ini adalah bapak wajib mencari nafkah. Nah, bapak nyopir, ini namanya apa? Namanya kewajiban mencari nafkah. Nah, kewajiban mencari nafkah inilah dia boleh mengqasar sholat. Nah, kenapa? Karena kewajiban mencari nafkah. Nah, dan ada yang mandub seperti menyambung saudara. Nah, saudara saya ada di Jawa, jadi saya pergi ke Jawa. Nah, ini sunnah.
Nah, biar nggak putus persaudaraan, akhirnya saya sambung. Nah, perginya saya di sini namanya pergi yang hukumnya sunnah. Boleh saya untuk melakukan mengqashar sholat. Ada yang mubah. Mubah ini adalah tujuannya untuk berdagang. Tujuan berdagang. Berdagang ini kalau dia mencari nafkah ya wajib. Kalau berdagang yang hanya untuk sampingan ya sunnah. Tergantung orangnya. Amma safarul maksiati, adapun pergi apapun pepergian maksiat yang besar yang sebangsa maksiat, itu kasafari seperti halnya pergi likot itoriki untuk untuk begal jalan. Fala yutarakhasu, maka tidak dimurahkan siapa seseorang di dalam safar, tidak dimurahkan, tidak diringankan bikosrin dengan mengqashar sholat, wala jam'in dan tidak dengan jamak. Nah, adapun bepergian yang tujuannya untuk maksiat, seperti ya sekarang maksiat ini banyak, nonton bioskop. Kalau anak-anak yang santri pergi nonton bioskop ini maksiat, seperti nonton seperti main judi, mau pergi tujuannya judi maksiat, pergi mau mencuri ya maksiat, pergi mau begal jalan ya maksiat, pergi mau tawuran ya maksiat. Nah, ini seperti ini hukumnya tidak boleh, tidak mendapatkan keringanan dalam sholat. Wasani wallahu a'lam bis-shawab. Nah, alhamdulillah kita tutup malam ini, semoga kita bisa memetik ilmu walaupun sedikit, sehingga kita bisa menata sholat kita dalam sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.